Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Sari dari Prodi PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi. Nah, sebelum itu di sini dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosennya yaitu Ibu Dwi Fiora MPD. Nah, di sini saya kelompok 7 dengan teman saya Dia Francisca. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas, kemudian mengembangkan fokus masalah penelitian tindakan kelas. Nah, poin yang A yaitu pengertian penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang memerlukan tindakan untuk menanggulangi masalah dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan dalam kawasan kelas dan sekolah untuk tujuan yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini juga pastinya penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan pembelajaran di kelas dengan siswa yang memang mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai kecerdasan yang tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian yang B yaitu pentingnya penelitian tindakan kelas. Yang poin A yaitu penelitian tindakan kelas di sini menawarkan suatu cara baru untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan atau profesionalisme guru dalam bidang pembelajaran di kelas. Itu menurut Suyanto 1996. Di sini juga guru harus memberikan hal-hal yang positif baru, hal-hal yang juga suasana yang berbeda dari sebelum-sebelumnya dan menciptakan kelas itu menjadi salah satu suasana yang memang siswanya suka gitu dengan gurunya baru, hal-hal yang juga suasana yang berbeda dari sebelum-sebelumnya dan menciptakan kelas itu menjadi salah satu suasana yang memang siswanya suka gitu dengan gurunya, kemudian sikap gurunya seperti apa gitu kan. Jadi siswa di sini juga memerlukan atau ingin sekali cara belajarnya itu berbeda-beda dengan hal-hal yang baru dan dengan suatu yang diberikan oleh gurunya seperti menampilkan gambar gitu kan. Kemudian siswa di situ disuruh menyusun atau siswa di situ untuk menuliskan apa saja yang ada di gambar tersebut gitu. Nah, jadi setiap hari sini guru juga harus berpikir yang profesional, berpikir yang memang hal-hal yang bagaimana cara meningkatkan kecerdasan siswa itu seperti apa gitu. Nah, di situ kan dan di sini kan banyak contohnya gitu kan. Contohnya ya kita bisa lihat di internet, baca buku dan tanya-tanya kepada guru senior misalnya yang sudah banyak berpengalaman gitu. Contohnya seperti itu. Oke, poin yang kedua yaitu penelitian tindakan kelas membuat guru dapat meneliti dan mengkaji sendiri kegiatan praktik pengajaran sehari-harinya yang dilakukan di kelas pasti. Sebelum memasuki kelas, sebelum mengajar di kelas, guru sudah membuat suatu cara atau model gitu kan, model pembelajaran itu. Nah, kemudian guru di sini membaca dan memberikan hal-hal yang positif kepada siswanya pasti. Nah, di sini juga akan memberikan hal-hal yang bersifat fakta dan nyata gitu kepada siswa dalam pembelajaran yang ada di kelas. Nah, poin yang ketiga yaitu penelitian tindakan kelas tidak membuat guru meninggalkan tugasnya sehari-hari, yaitu yang terutama yaitu mengajar di kelas. Pastinya guru di sini berperan yang utama yaitu mengajar di kelas, kemudian kalau di rumah yaitu menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak-anaknya, mengurus suaminya, kemudian berperan sebagai juga ibu yang ada di lingkungannya, bagaimana cara ibu ini berkomunikasi dengan lingkungannya, bagaimana menjaga tali silaturahmi misalnya. Itu kalau di rumah. Kalau misalnya di sekolah yaitu menjadi guru yang ada di kelas, menjadi guru yang ada di kantor, menjadi guru yang ada di lingkungan sekolah gitu, seperti itu.
Nah, poin yang keempat yaitu penelitian tindakan kelas dapat dilakukan oleh guru bersama-sama dengan pihak lain yang dirasa penting. Misalnya dengan teman guru mata pelajaran sejenis. Misalnya guru matematika dengan guru matematika, guru bahasa Indonesia dengan guru bahasa Indonesia, kemudian dengan guru mata pelajaran lainnya, kemudian dengan kepala sekolah, dengan yang ada di kerja, misalnya yang ada di kerja di sekolah itu, staff-staffnya gitu kan. Kemudian bahkan dengan orang-orang yang di luar sekolah, di lingkungan sekolah, dengan masyarakat misalnya, dengan ibu-ibu siswa, maksudnya dengan wali, orang tua siswa gitu maksudnya. Kemudian dari alasan di atas bahwa dijelaskan juga penelitian tindakan kelas ini yaitu memang penting dan harus dipahami serta dilaksanakan oleh guru itu sendiri. Nah, jadi di sini guru memang benar-benar harus mengerti dan memahami tentang penelitian tindakan kelas. Karena itu akan berdampak bagaimana sikap guru di kelas, bagaimana cara menjadi guru yang profesional gitu, seperti itu. Kemudian guru sendiri akan melihat, merasakan dan menghayati apakah praktik-praktik atau cara mengajar dia di dalam kelas itu yang selama ini dilakukan telah memiliki keefektifan yang tinggi atau belum, berhasil atau belum. Guru sudah menilai sendiri. Yang C yaitu karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, di sini untuk lebih memahami penelitian tindakan kelas di sini yaitu bersifat umum. Yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh guru itu sendiri. Kemudian penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan praktik faktual. Kemudian yang ketiga adanya tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas yang bersangkutan. Tindakan-tindakan yang diambil dalam rangka melakukan perubahan menuju kepada perbaikan yang direncanakan dengan cermat. Di sini maksudnya yaitu tindakan-tindakan yang diambil dalam rangka di sini itu melakukan perubahan yang menjadi lebih baik lagi gitu. Menjadi lebih baik lagi, yang menjadi hal-hal yang positif lagi, meningkatkan motivasi siswanya, meningkatkan semangat siswanya lagi gitu. Jadi di sini siswa juga tidak bosan, siswa juga tidak mengeluh, siswa juga tidak terasa capek gitu. Karena di sini proses pembelajarannya itu menyenangkan gitu. Proses belajar menyenangkan, kemudian siswanya aktif karena gurunya yang profesional. Selanjutnya itu adalah tujuan penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu ada meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah, yaitu penelitian tindakan kelas merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru untuk meningkatkan layanan pendidikan melalui penyempurnaan praktik pembelajaran di kelas. Dan yang kedua itu ada meningkatkan relevansi pendidikan, di mana suatu proses pembelajaran dapat dinyatakan meningkatkan kualitasnya antara lain apabila unsur-unsur yang terdapat di dalamnya menjadi lebih sesuai dengan karakteristik pribadi siswa, tuntutan masyarakat. Yang ketiga itu ada meningkatkan mutu hasil pendidikan, yaitu dengan cara memotivasi siswa dalam belajar. Semakin positifnya sikap siswa terhadap mata pelajaran, bertambahnya jenis keterampilan yang dikuasai dan semakin mantapnya penugasan siswa terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya itu adalah manfaat penelitian tindakan kelas. Yang salah satu yaitu ada dua. Yang pertama itu manfaat akademiknya, di mana dari akademik ini dapat ditinjau yaitu membantu guru menghasilkan pengetahuan yang sahih dan relevan bagi kelas mereka untuk memperbaiki pembelajaran dalam jangka pendek. Itu menurut Raka Joni pada tahun 1995. Dan para guru diharapkan juga ikut bertanggung jawab untuk mengembangkan sendiri pengetahuannya. Misalnya, pengetahuan dan proses belajar mengajar. Pada saat yang bersamaan, guru aktif bertugas sebagai guru. Secara
Demikian pengetahuannya, misalnya pengetahuan dan proses belajar mengajar. Pada saat yang bersamaan, guru aktif bertugas sebagai guru. Secara demikian, pengetahuan dan juga keterampilan yang mereka peroleh benar-benar relevan, dan arena itu akan sangat bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas mereka sehari-hari. Dan yang kedua itu ada manfaat praktis. Ya, manfaat praktis di sini tuh terbagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama itu ada manfaat bagi inovasi pembelajaran, seperti disyaratkan dari namanya penelitian tindakan di kelas memfokuskan perhatiannya pada pengkajian proses pembelajaran di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki proses pembelajaran dilakukan secara rutin. Ini berarti penelitian tindakan kelas dapat dipandang sebagai wahana pelaksanaan inovasi pembelajaran. Dan yang kedua itu adalah manfaat bagi pengembangan kurikulum di tingkat sekolah atau kelas, yaitu guru akan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap teori dan pemikiran yang melandasi reformasi kurikulum, karena guru mengalami secara empirik implementasi dan teori dan pemikiran yang abstrak di dalam kelasnya. Itu tuh menurut Suyatno tahun 1996. Sedangkan yang terakhir itu adalah manfaat bagi pengembangan profesi guru. Guru yang profesional tentu tidak enggan melakukan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran yang dia lakukan, dengan tujuan agar proses pembelajaran itu tetap relevan, lebih efektif dan efisien. Bahkan, ia selalu berupaya menemukan model 1996. Sedangkan yang terakhir itu adalah manfaat bagi pengembangan profesi guru. Guru yang profesional tentu tidak enggan melakukan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran yang dia lakukan, dengan tujuan agar proses pembelajaran itu tetap relevan, lebih efektif dan efisien. Bahkan, ia selalu berupaya menemukan model-model pembelajaran yang lebih cocok, walaupun model yang diterapkan sekarang udah dirasakan memuaskan oleh sebagian besar guru. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja dari kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.